Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wasoli. Saya guru Madrasah Aliyah Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri, pengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Hari ini saya juga sebagai mahasiswa PPG Batch 1 LPTK IAIN Kota Kediri tahun 2023. Hari ini saya mendapatkan tugas PPL 1 dengan tema materi di dalam pelajaran Al-Quran Hadis, pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin mengetahui kesiapan anak-anak, semangat apa tidak. Yel-yel hari ini MA Al-Mahrusiyah tepuk tangan. Kan ketua kelas untuk memimpinnya. Ketua kelasnya, oh ya, silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dhakkir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya qadim yutlana bil ilmi tawasalna bil muni bi syaibatul karim. Baik anak-anak, saya akan ngabsen kalian semuanya. Barangkali ada yang tidak masuk. Bagaimana ini, ada yang tidak masuk apa? Atau masuk semuanya? Dari jumlah 34 ini lengkap ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silakan Zanuba untuk memimpinnya. Semuanya silakan untuk berdiri. Silakan berdiri dulu biar kita bisa melaksanakan menyanyi lagu kebangsaan sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Silakan dimulai. Silakan. Selesai, silakan duduk kembali. Anak-anak, bahwa pertemuan kita pada pertama kali ini, karena ini juga masih pertemuan pertama, saya berharap kalian semuanya, karena kemarin-kemarin ketika mungkin MTS, ketika SMP kita sudah belajar Al-Quran, bahkan mulai kecil kita sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Tentunya hari ini kita akan lebih mendalami lagi pengertian Al-Quran itu dari para ulama. Ini penting. Terus tujuan dari pembelajaran kali ini, saya berharap ketika kita sudah melakukan pembelajaran pada kali ini, saya berharap kalian nanti bisa mengetahui, bisa menganalisis, bisa setidaknya kita syukur-syukur hafal lah pengertian Al-Quran menurut para ulama. Itu karena itu bisa meningkatkan ketebalan iman kita,
secara lisan kita juga, secara tingkah laku juga kita bisa bertaadub kepada para ulama, menghormati para ulama. Itu adalah tujuan dari kita mempelajari Al-Quran pada kali ini. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin tahu bahwa kalian semuanya ini mulai kecil sudah belajar Al-Quran, tapi jangan-jangan kita semuanya nggak tahu Al-Quran itu apa. Al-Quran itu apa sih? Wah, ini menjadi pertanyaan saya. Yang pertama, saya ingin tahu kepada kalian semuanya, karena ini juga penting. Mungkin dari ini kan ada 4 baris, mungkin di sini ada yang mewakili. Salah satunya siapa? Oh, siapa namanya? Hanif, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran? Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kalamullah. Bagus. Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang selanjutnya dari baris yang kedua ini mungkin ada yang mewakili siapa? Ya, siapa namanya? Mar'atus Solihah. Mar'atus Solihah. Apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran? Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Bagus. Baik anak-anak, nanti akan saya buat kelompok, tapi sebelum nanti kelompok saya bagi, kita nonton YouTube terlebih dahulu. Mungkin ada 10 sampai 12 menit. Saya berharap kalian bisa amati, bisa pahami. Yang penting-penting silakan ditulis, karena ini terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Gitu ya, kita sekarang bisa nonton dari YouTube. Nanti juga ada PPT yang akan saya tampilkan yang kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini anak Sina Yadzal Jalali wal Ikram. Baik, kita mulai dengan ketepatan juga masih bab pertama terkait dengan pengertian Al-Quran. Silakan kalian tonton, silakan kalian lihat. Ini adalah materi pada pagi hari ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kitab suci baik anak-anak, kita tadi sudah menonton dari YouTube kira-kira 10 sampai 12 menit dari pengertian Al-Quran. Untuk selanjutnya nanti kita bikin beberapa kelompok, kemudian nanti silakan diskusi mungkin 5 sampai 7 menit. Kemudian saya ingin tahu juga nanti kemampuan kalian itu untuk mengetahui pengertian Al-Quran ini seperti apa. Nanti silakan bikin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, kemudian ditanyakan kepada kelompok yang lain, gitu ya. Baik anak-anak, hari ini tadi sudah saya bagi kelompok. Saya berharap ini silakan diskusi mungkin 5 sampai 7 menit, kemudian nanti silakan bikin soal, ya. Nanti 1 soal atau 2 soal yang nanti akan ditanyakan pada teman-temannya. Silakan diskusi terlebih dahulu, silakan kemudian nanti membuat soal 2 saja atau 2 sebagai alternatif, 1 bikin soal nanti akan dilempar kepada teman-temannya. Silakan diskusi, waktunya 5 menit atau 7 menit, silakan diskusi. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan diskusi. Waktunya 5 menit. Sekalian bikin soal. 1 soal dan 1-nya alternatif. Silakan. Nanti soal itu akan kalian berikan kepada kelompok yang lain, dan kelompok yang lain silakan untuk menyiapkan jawabannya. Semua soal berasal dari YouTube yang kalian tonton tadi.
Baik, sudah selesai? Sudah selesai. Siap? Siap. M. Al-Marusia? Kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok 1, nanti silakan terserah dilempar ke kelompok berapa terserah. Kita mulai dari kelompok 1, nanti bolanya silakan dilempar kepada kelompok yang lain. Berikan pertanyaan, nanti jawabannya kalian semuanya bisa menyimak. Betul apa tidak? Nanti kalau salah juga silakan bilang salah, kalau betul silakan bilang betul. Silakan dimulai dari kelompok 1, mau diberikan soal ini kepada kelompok berapa? Diberikan kepada kelompok 4. Ya, silakan. Soalnya apa? Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a yang artinya membaca. Menurut siapa? Ya, silakan. Bagaimana teman-teman? Jawabannya benar atau salah? Jawabannya salah. Saya membenarkan. Ya. Imam Al-Hiyani. Bagaimana? Benar apa salah? Benar ya? Oke, benar. Silakan kelompok 4 memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Al-Quran berasal dari kata sifat al-farqu yang artinya kumpulan. Itu menurut imam siapa? Menurut Imam Az-Zujad. Menurut Imam Az-Zujad. Betul apa salah? Betul. Betul. Silakan dari kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok berapa? Silakan dilempar. Kelompok 6. Kelompok 6. Siap-siap kelompok 6. Yuk, soalnya apa? Saya pertanyaannya, Al-Quran berasal dari kata qoro'in yang merupakan bentuk jamak dari lafaz qarinah yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, pengertian seperti itu pendapat dari imam siapa? Silakan kelompok 6. Pendapat seperti itu menurut Imam Al-Farouk. Menurut Imam Al-Farouk, betul apa tidak? Betul. Betul. Kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini, kita sudah belajar tentang pengertian Al-Quran. Terkait dengan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Saya ingin tanya, kita tadi sudah belajar pengertian Al-Quran menurut imam siapa saja, kan ada 8. Ada 8 imam. Yang 5 itu secara bahasa, yang 3 secara istilah. Saya ingin tanya, yang pertama pengertian Al-Quran secara bahasa, yang pertama menurut Imam Al-Hiyani, betul. Kemudian yang nomor 2 menurut Imam Al-Asy'ari. Kemudian yang nomor 3 menurut Imam Al-Farouk. Kemudian yang nomor 4 menurut Imam Az-Zujad. Yang nomor 5 menurut Imam Asy'ari. Tepuk tangan. Kemudian pengertian Al-Quran secara istilah itu ada 3 ulama. Yang pertama menurut Syekh Muhammad Hudhori Baik. Yang nomor 2 menurut Syekh Subhi Saleh. Yang nomor 3 menurut Muhammad Abdul. Betul. Saya ingin kepada kalian semuanya nanti di rumah atau di pondok bisa mempelajari terkait dengan pengertian Al-Quran ini. Menurut para ulama, kalian bisa membuka buku-buku, modul, atau kitab-kitab di perpus pondok atau di perpus sekolahan, di perpustakaan sekolahan. Di sana banyak kitab, ada kitabnya Muhammad Imam Al-Khattan, itu kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Ada Imam Asyuyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Banyak kitab-kitab yang membahas tentang pengertian Al-Quran. Saya berharap kalian semuanya bisa mempelajari itu, karena ini adalah
pedoman hidup kita sehari-hari. Jadi kita harus belajar terkait dengan pengertian Al-Quran. Nah, ini pertanyaan rebutan. Silakan kalian menjawab, saya akan membaca. Saya hanya mengulangi seberapa bagus ingatan kalian. Kita belajar terkait dengan hal ini mulai pagi tadi. Kita belajar tentang pengertian Al-Quran. Yang pertama, silakan kalian amati ya. Al-Quran adalah bentuk masdar dari lafadz qara'a yang artinya membaca. Ini menurut Imam siapa? Siapa? Silakan yang tengah. Menurut Imam Al-Lihani. Menurut Imam Al-Lihani, betul. Betul. Coba dilihat di layar. Al-Quran berasal dari lafadz korona yang mempunyai arti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Ini menurut Imam siapa? Pojok. Menurut Syekh Imam Al-Asy'ari, betul. Kita sudah selesai. Saya ingin tanya pada kalian semuanya, bagaimana kita belajar hari ini dengan metode snowball throwing. Asik ya? Asik, bagus. Kalian semoga senang dengan model ini, dengan metode ini. Pertemuan berikutnya nanti bisa pakai metode jigsaw atau metode softcut atau dengan metode misalkan diskusi interaktif, masih banyak metode-metode yang lain. Mungkin itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang lain dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.